Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon pada saat ini buka hati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang puasa. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Akan saya bacakan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Seperti kita sudah pernah mengungkapkan bahwa agama orang Yahudi mempunyai 3 pilar yang besar, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Oleh sebab itu puasa adalah hal yang penting bagi orang Yahudi. Mari kita melihat beberapa hal tentang puasa daripada bangsa Yahudi ini. Yang pertama, Allah menetapkan ada satu hari puasa bagi seluruh umat bangsa Israel, yaitu tanggal 10 bulan 7 yang disebut hari perdamaian, yaitu hari penghapusan dosa bagi seluruh umat Israel. Mereka harus kumpul di bait suci, lalu mereka berpuasa memohon pengampunan dosa dan akan memberi persembahan korban kepada Tuhan. Nah, hal ini dapat kita baca di kitab Imamat pasal 16. Selain daripada hari perdamaian tersebut yang ditetapkan oleh Tuhan satu hari 1 tahun itu, orang-orang Yahudi atau orang Israel juga ada puasa-puasa pada hari-hari besar atau pada acara-acara khusus yang dapat kita baca di dalam Alkitab. Kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 20, ketika bangsa Israel terjadi perang saudara di antara mereka, 10 suku itu dikalahkan oleh satu suku, yaitu Benyamin. Sehingga 10 suku itu akhirnya mereka berdoa dan berpuasa memohon petunjuk daripada Tuhan. Itu yang dapat kita baca sekali lagi di Hakim-Hakim pasal 20. Kemudian kita baca juga bagaimana Samuel membawa seluruh bangsa Israel untuk berdoa dan berpuasa mohon pengampunan Tuhan. Karena mereka telah menyembah dewa orang kafir yaitu Baal. Nah, hal ini dapat kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. Kemudian kita baca di kitab Nehemia dan kitab Esra, yaitu ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Nehemia dan Esra ini mengajak seluruh bangsa Israel itu berpuasa kepada Tuhan. Satu pihak mereka ingin bersyukur kepada Tuhan, satu pihak mereka mau mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan. Kemudian di kitab Esther, kita juga baca bagaimana Esther mengajak seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu untuk berdoa dan berpuasa. Karena pada waktu itu bangsa Yahudi sedang menghadapi bahaya akan
dibunuh oleh Naaman. Jadi mereka sedang dalam keadaan yang sangat bahaya. Maka Esther minta mereka berdoa, puasa, karena dia akan menghadap raja minta pertolongan. Nah, selain daripada puasa-puasa bersama-sama ini yang tadi kita lihat, masih ada puasa-puasa secara pribadi, perorangan. Ya, antara lain adalah Musa. Kita baca di Keluaran pasal 24 dan 34. Musa pernah naik ke Gunung Sinai berpuasa 2 kali 40 hari. Jadi 1 kali 40 hari. Dan 2 kali dia berpuasa di sana. Kemudian dalam kitab Daniel kita juga baca bagaimana Daniel berpuasa kepada Tuhan, mengingat bangsa Israel akan dibuang selama 70 tahun. Disitulah Daniel berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kemudian kita baca Tuhan Yesus sendiri pernah berpuasa selama 40 hari. Dan ini dapat kita baca di Matius pasal 4, Lukas pasal 4. Sebelum ketika dia dicobai oleh iblis. Nah, selain hal itu puasa pribadi ini, juga masih ada komunitas-komunitas tertentu. Mereka itu juga sering adakan puasa. Antara lain adalah orang Farisi. Ya, orang Farisi mereka, murid-murid mereka atau pengikut mereka juga sering puasa. Kemudian kita baca juga murid-murid Yohanes Pembaptis, mereka juga puasa. Ya, dapat kita baca itu di Injil Matius pasal 9, Injil Markus pasal 2, Injil Lukas pasal 5. Nah, kemudian kita baca di Kisah Rasul-Rasul pasal 13, murid-murid Tuhan Yesus yaitu orang Kristen yang ada di gereja Antioquia, yaitu antara lain Paulus, Silas, dan lain-lain, mereka juga berpuasa untuk mengadakan pengutusan pergi mengabar Injil. Jadi kita melihat di sini ada komunitas-komunitas mereka itu adakan puasa. Nah, saudara sekalian, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi juga sering berpuasa, terutama orang-orang Farisi seperti tadi kita ungkapkan. Orang Farisi mereka mempunyai kebiasaan 1 minggu puasanya 2 kali. Hal ini dapat kita baca di dalam Lukas pasal 18. Jadi mereka ini adalah orang yang sangat-sangat taat kepada hukum Taurat. Dan mereka seperti tadi saya katakan 1 minggu mereka berpuasa 2 hari. Nah, saudara sekalian, sebenarnya puasa bagi mereka begitu penting dan suci halnya. Tetapi lama-kelamaan puasa ini menjadi acara rutin, acara formalitas. Sehingga hanya puasa tetapi makna yang sebenarnya sudah tidak seperti yang sebenarnya. Padahal puasa adalah orang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, minta pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan. Tetapi lama-lama puasa ini dipakai orang sebagai acara supaya dilihat oleh orang, sehingga mereka mendapat pujian dan dari orang lain. Jadi motivasi mereka itu sudah menyeleweng, bukan lagi ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi ingin dipuji dan disanjung oleh orang. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus pada waktu itu menegur dan memperbaiki mereka supaya mereka mempunyai motivasi puasa yang benar. Saya baca kembali seperti yang dicatat dalam Alkitab, yaitu Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Yesus berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini kita melihat Tuhan menegur orang-orang yang puasa tetapi motivasinya nggak benar. Puasa yang ditegur oleh Tuhan Yesus di sini bukanlah puasa secara bersama-sama. Kalau bersama-sama kan semua orang tahu bahwa mereka itu semua orang lagi puasa. Tetapi yang ditegur oleh Tuhan Yesus di sini adalah puasa secara pribadi, ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah melarang atau melawan atau tidak setuju orang berpuasa. Jadi Tuhan Yesus sendiri juga pernah berpuasa seperti tadi saya katakan, waktu dia dicoba iblis, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam dia berpuasa. Jadi puasa adalah suatu hal yang benar di hadapan Tuhan, hal yang baik di hadapan Tuhan. Hanya bukanlah untuk dipuji, untuk disanjung atau dihormati oleh orang. Itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bukan menegur orang berpuasa, tapi menegur orang puasa dengan motivasi yang salah. Nah, saudara sekalian, puasa yang benar dan yang berkenan di hati Allah akan mendapat balasan daripada Allah sendiri. Tetapi puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang ingin mendapat pujian dari manusia, Yesus mengatakan mereka itu sudah mendapat balasannya, yaitu mereka mendapat pujian dari manusia, sehingga mereka tidak mendapat balasan atau berkat daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat puasa yang benar itu puasa yang bagaimana? Puasa yang benar adalah puasa yang berurusan langsung dengan Allah. Jadi setiap kali puasa itu harus ada hubungannya dengan Allah. Kalau seorang berpuasa tapi nggak ada hubungan dengan Allah, maka puasanya itu hanya seperti orang diet, ya, supaya langsing badannya, supaya jangan gemuk atau dan sebagainya. Jadi puasa yang punya arti rohani itu harus ada hubungannya dengan Allah. Jadi puasa yang benar adalah orang ingin lebih dekat kepada Tuhan. Melalui puasa ini, orang itu ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dan lebih intim dengan Allah. Juga ada puasa adalah untuk pengakuan dosa. Jadi ada orang yang merasa dia menyesal akan kesalahannya, ingin bertobat, lalu mereka datang kepada Tuhan, berpuasa, mohon pengampunan. Seperti yang kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang Israel atau orang Yahudi, ketika mereka ingin bertobat, mereka datang minta pengampunan daripada Tuhan. Jadi seperti orang Niniwe juga, ketika mereka tahu bahwa Tuhan akan menghukum mereka, lalu mereka berpuasa dan Tuhan mengampuni dosa mereka. Yang keempat adalah puasa adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita ragu-ragu, apakah Tuhan ingin kita melakukan sesuatu? Kita bimbang. Nah, yang demikian dia boleh berpuasa di hadapan Tuhan, mohon petunjuk daripada Tuhan. Melalui puasa itu dia mendapat keyakinan bahwa Tuhan ingin dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, puasa itu harus selalu disertai dengan doa, disertai dengan merenungkan firman Tuhan, beserta dengan menyembah Tuhan atau memuji Tuhan. Jadi sekali lagi, puasa dengan doa itu harus
merupakan satu paket. Jadi orang puasa kalau tidak ada doanya, tidak ada menyembah Tuhan, tidak ada merenungkan firman Tuhan, ya apa bedanya dengan orang yang di makanan? Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu puasa yang benar adalah puasa yang bertalian dengan Tuhan. Oleh sebab itu puasa yang benar adalah selalu ada disertai dengan doa, puji-pujian kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, di sini ada berapa macam puasa. Yang pertama adalah puasa tidak makan dan tidak minum. Ya, saudara sekalian, kalau doa puasa demikian itu paling lama hanya boleh 3 hari. Ya. Karena tubuh manusia itu perlu cairan, perlu minum. Oleh sebab itu tidak boleh lewat daripada 3 hari. Kalau lewat 3 hari akan menjadi penyakit. Oleh sebab itu kalau puasa tidak makan dan tidak minum, maka itu paling lama hanya boleh 3 hari. Tetapi ada satu macam puasa, yaitu tidak makan tetapi minum. Nah, minum ini tentu minum air putih aja, saudara sekalian. Nah, ini boleh lebih lama atau lebih panjang waktunya. Kemudian juga ada semacam puasa, yaitu hanya puasa pantang makan sesuatu atau minum sesuatu. Jadi hanya tidak makan, tidak minum sesuatu. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Kalau kita ingin rohani kita lebih maju, lebih dekat ya kepada Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, maka adalah jalan salah satunya adalah berpuasa kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Tetapi sekali lagi, puasa harus disertai dengan doa, penyembahan kepada Tuhan, sehingga puasa itu menjadi bermakna rohani. Kalau tidak ada doa, tidak ada penyembahan kepada Tuhan, tidak ada renungan firman Tuhan, hanya tidak makan, tidak minum, ya itu bukan puasa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan sangat senang ya orang berpuasa yang benar, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi puasa itu bukan untuk dilihat, dipuji dari manusia. Ya, supaya manusia menganggap kita lebih rohani. Tidak, saudara sekalian. Kita harus berpuasa, tetapi tujuan adalah supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah mengajar kami mengenai puasa. Kami berdoa mohon Tuhan tolonglah supaya kami adakan puasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dilihat orang, untuk mendapat pujian dari manusia. Tetapi kami puasa adalah ada kerinduan dari hati kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kami lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah jemaat kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh ada kerinduan mendekatkan diri kepada Engkau melalui doa puasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.